ini. Ya, mudah-mudahan beliau telah senang dengan. Tinggal tugas kita semuanya di sini. Semua mampu mendapatkan kebaikan, tapi baik untuk diri kita sendiri. Kalau diri kita mampu berbuat baik untuk diri kita, mempunyai manfaat untuk diri kita pun mampu mendapat kebaikan. Kita semua bisa jadi ustazah kok. Ustazah untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk teman kita. Contohnya yang simpel saja, saat teman kita mau pakai jilbab, jangan terus kita ejekin. Tumben lo. Aku pengen pakai jilbab dong. Serius lo, tumben lo. Jangan. Ya Alhamdulillah, pasti kamu lebih cantik deh. Gitu. Jangan malah dikompor-komporin. Udahlah, jilbabin hati lu dulu. Nggak ada. Di Al-Quran tidak ada yang menjilbabin hati. Tidak ada kewajiban untuk menjilbabin hati. Bahaya kalau hati kita dijilbabin. Nggak mampu mendapatkan hidayah Allah. Keras hati nanti. Ciri-ciri orang penyakit hati itu apa? Dia hatinya keras. Nggak bisa dinasehatin. Meninggalkan perintah-perintah Allah. Dia nggak masalah kalau dia melakukan kemaksiatan. Tidak mempunyai dosa saat dia berbuat dosa. Ada 300, saya punya buku dari Syekh Ahmad siapa? 300 dosa yang disepelekan oleh wanita. 300, ya benar ya. Saya bacanya yang dinding, setiap kali dia baca satu nangis. Ada 300 dosa yang disepelekan oleh wanita. Banyak banget. Tinggal diri kita sekarang di awal tahun ini, Allah sudah bersihkan dosa-dosa kita, semua yakin sekarang. Tadi kita udah zikir, udah nangis, udah mohon ampun. Allah sudah bersihkan dosa-dosa kita, yakin kita punya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha penerima taubat semua. Tinggal diri kita ke depannya. Sudah tugas kita sekarang untuk diri kita kepada Allah. Lihat takbir kemarin, kasus kereta yang tabrakan di Bintaro dekat rumah saya. Apakah mereka tahu saat mereka itu yang meninggal? Yang di dalam kereta saat itu mereka tahu diri dia akan meninggal? Nggak ada yang tahu. Mereka keluar dari rumah, ada yang sekolah, ada yang berangkat kerja, ada yang jualan, ada yang tahu saat itu mereka akan meninggal. Jadi kematian milik orang sehat, bukan milik orang sakit. Orang sakit, saya punya cerita. Jamaah saya, suami istri pergi umroh sama saya bareng-bareng. Ya. 3 tahun yang lalu, pulang umroh, suaminya sakit. Kanker stadium 4. Yang kata dokter umurnya nggak ada lama lagi. Kata dokter itu umurnya nggak lama lagi. Kata dokter. Divonis sakit kanker stadium 4. Kata dokter umurnya nggak lama lagi. Istrinya yang sehat walafiat ngurusin suaminya yang sakit. Karena urusan biaya dirawat di rumah. Istrinya sehat walafiat tiap hari ngurusin suaminya yang sakit kanker stadium 4. Nggak lama, Allah putar takdir itu secepat mungkin. Istrinya yang sehat walafiat mau ngambil sesuatu di atas lemari, naik kursi jatuh, kepleset, kebentur kepalanya, pendarahan otak. Dibawa ke rumah sakit, nggak lama meninggal. Suaminya yang sakit kanker stadium 4, kata dokter umurnya nggak lama lagi. Alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat. Bahkan udah nikah lagi. Nikah laginya mah itu urusan bapak-bapak. Kenapa kita yang marah? Kan bapak-bapak nggak punya masa ijazah. Kita meninggal hari ini, 7
sekalian bapak-bapaknya mau nikah lagi, silakan kalau tega. Tapi kalau kita perempuan semuanya diatur oleh Allah. Tapi jadikan nih pelajaran. Ini pengalaman saya menjalani masa idah 14 hari nggak pernah mau keluar rumah. Saya cari Allah saja. Allah tempat. Terus di tempat terus. Saya cuma cari Allah. Saya nggak peduli dengan orang-orang lain. Cari Allah. Allah kasih jawabannya terus. Masa-masa kita mencari Allah di situ. Rahmat Allah muncul. Jadikan pelukan kasih sayang Allah. Jadi kita akan tahu makna hidup yang sesungguhnya. Bukan masa idah orang buru-buru menikah lagi, bukan. Insya Allah dunia ini hanya pelintasan ruh saja. Kita dipisahkan dunia yang sementara, nggak ada yang tahu kita nanti kiamat kapan, nggak ada yang tahu. Jadi film 2012 itu bohong, di sini sampai sekarang nggak kiamat. Ya kan? 2012 film tentang kiamat. Mana buktinya sekarang? Udah 2014. 2 tahun dikasih bonus sama Allah. Ya kan? Kiamat sudah dekat. Sinetron kiamat sudah dekat mana? Tapi kita nggak pernah tahu. Kapan itu nggak pernah tahu, yakin. Tinggal sekarang diri kita saja berbuat baik untuk Allah. Di mata Allah saja. Terus ubah diri kita. Ini tugas kita. Kalau kita lihat kematian milik orang sehat, bukan milik orang sakit ternyata. Kematian bukan milik nenek-nenek. Jadi nenek-nenek yang saja. Kematian juga bukan milik kakek-kakek, tapi Allah mentugaskan malaikat pencabut nyawa untuk mengambil nyawa yang jatah hidup di dunianya sudah habis. Kan kita nggak pernah tahu jatah hidup kita. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu sampai nanti malam pun nggak ada yang tahu. Umur kita paling panjang kalau nanti sore, nanti malam. Nggak ada yang tahu sampai besok pagi. Saya pernah bicara seperti ini di majelis taklim saya. Setiap Jumat ada pengajian di rumah saya. Jamaah saya pagi masih ngaji. Saya bilang, Bu, tidur kita nanti malam itu latihan mati sejenak. Dan nggak pernah tahu besok pagi Allah bangunkan kita atau enggak. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Jadi kita jemput kematian kita setiap hari. Kita persiapkan, jangan bilang nggak siap. Belum siap nanti aja. Nanti kok bisa minta sama malaikat? Nggak bisa. Ntar aja, saya belum siap. Siap nggak siap ya memang harus mati. Saya bicara seperti itu, Bu. Nanti malam itu tidurnya kita itu latihan mati sejenak. Nggak pernah tahu besok pagi Allah masih panjangkan umur kita enggak. Ternyata benar. Besok paginya subuh saya dengar di masjid saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu jamaah saya yang tadi pagi masih ngaji meninggal. Padahal mereka paginya masih ngaji. Inilah berarti tidur kita itu latihan pasif kita sejenak. Gak pernah tahu besok pagi Allah bangunkan kita atau tidak. Kata orang-orang yang ahli ma'rifat, orang-orang yang sudah dekat kedekatannya kepada Allah, dia mengatakan tidur kita itu latihan mati. Gak pernah tahu besok pagi Allah panjangkan. Makanya sebelum tidur libatkan Allah. Libatkan Allah sebelum tidur dan libatkan Allah sesudah tidur. Caranya bagaimana? Sebelum tidur libatkan Allah. Wudhu dulu sebelum tidur. Ya, biasain. Sebelum tidur kita ambil wudhu. Bersihin, ibaratnya kita udah mandiin diri sendiri. Bersihin mulut kita, doakan ampunkan. Ya Allah, ampuni dosa mulut ini untuk bergibah, bergunjing. Ingat, dosa manusia terbesar di hari kiamat itu apa? Saat ada manusia yang membuka keburukan orang lain, membuka aib orang lain, dia tidak melihat keburukan yang ada di dalam dirinya. Dia nggak melihat aib yang ada di dalam dirinya, padahal saat itu Allah sedang menutupi keburukannya. Ini dosa manusia terbesar yang nggak mampu menjaga lidah. Menjaga lisannya, dan lidah kita ditutupin oleh apa sih? Lidah kita dijaga oleh gigi.
dihalangi oleh